Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan merenungkan tentang tokoh besar, seorang presiden, seorang kiai, seorang budayawan, seorang kritikus sosial, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, putra dari Kiai Haji Wahid Hasim dan cucu dari Kiai Haji Hashim Asyari Hadratus Syekh Hashim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita mengingat Gus Dur sebagai seorang yang sangat intelek, punya wawasan, punya pengalaman di dalam pembelaan terhadap minoritas, eh, dan selalu membela kepentingan bersama gitu ya, rakyat ini ya, tanpa mau ada perpecahan gitu kan. Menarik sekali menyimak video dari Mahfud MD tentang Gus Dur di detik-detik mau jatuh dari kekuasaannya. Gus Dur ingin melawan fakta yang tidak benar gitu ya. Karena Gus Dur menegakkan demokrasi itu dengan melawan fakta yang salah gitu kan, yaitu Orde Baru ya. Masa kita harus kalah dengan fakta yang tidak benar gitu kan. Ini sesuatu yang sangat beralasan. Gus Dur menganggap demokrasi itu bukan pasar gitu kan. Di mana di sana ada transaksi. Saya melakukan ini, mendapat jabatan ini. Saya melakukan ini, maka akan terjadi keamanan di dalam stabilitas politik. Bagi Gus Dur, politik itu harus ada punya suatu yang sisi ideal gitu kan, dan konstitusional. Ya, fakta yang salah harus dilawan gitu kan, bagi Gus Dur gitu. Itu saya dapati dari ulasan dari Mahfud MD. Menarik sekali di tengah politik atau tontonan para elit saat ini yang mau memberikan tontonan soal siapakah pemimpin ke depan ya. Berbagai retorika hadir untuk menyatakan inilah yang terbaik. Juga membicarakan tentang suatu peristiwa politik yang sekeseharian yang dianggap sebagai suatu kewajaran gitu kan. Itu bersifat pragmatis, bersifat uh, komunikatif gitu kan, tapi tanpa nilai gitu kan. Gus Dur berbicara tentang fakta gitu kan. Ini sangat sangat mendalam gitu kan. Kita melawan fakta Orde Baru, mau menghadirkan fakta yang baru. Fakta itu apa? Ya demokrasi. Tapi bukan demokrasi yang dijadikan pasar gitu kan, tapi demokrasi kejujuran gitu kan. Ya tentu ini sangat idealis dan Gus Dur memang karena tidak takut kehilangan jabatan. Nah, ini tandai oleh beberapa orang sebagai ketegasan dan konsistensi Gus Dur gitu kan. Dalam hingar-bingar politik saat ini yang pragmatis, seolah-olah ditentukan oleh para elit, bahkan gerakan mahasiswa mulai melempem, atau mati mungkin ya, karena ditunggangi juga, sebagian ditunggangi oleh kepentingan para oposan atau orang petualang politik gitu. Kita merindukan suatu idealisme itu. Tapi orang yang berbicara idealisme itu tanpa suatu implikasi aktivitas yang nyata itu ya gimana ya kan. Kalau dulu kan ada uh, siapa? Pordem gitu kan. Keren juga tuh. Forum Demokrasi Soeharto bersama Habibie mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang bagi Gus Dur itu adalah sektarian dan upaya, dan sebenarnya sebagai upaya untuk memapankan kekuasaan dengan
melegitimasi gitu kan. Gus Dur bergerak bersama teman-temannya mendirikan Pordem, Forum Demokrasi, karena yang dibutuhkan Indonesia saat itu adalah demokrasi, adalah pintu masuk kebebasan, dan untuk bagaimana keadilan sosial itu bisa terjadi atau dalam prosesnya. Maka melawan fakta yang salah itu sesuatu yang sangat menarik, ya, sesuatu yang etis gitu kan. Nah, disinilah kita mendapatkan contoh dari praktek etika politik. Ya, tentu saja para pendukung Gus Dur akan mengabadikan ini gitu kan. Tapi mereka yang tidak setuju dengan Gus Dur akan menyatakan ya inilah politik kita. Soal kepentingan gitu kan. Harus taat terhadap eh, kesepakatan musyawarah bersama gitu kan. Nah, inilah memang dalam politik itu kita memahami tentang adanya perspektif. Perspektif di sini itu berdasarkan apa? Pertanyaannya berdasarkan konstitusi atau berdasarkan bergening politik kepentingan. Nah, di sini kan beda. Berbeda sekali. Bahkan Gus Dur dijatuhkan secara tidak sah menurut Mahfud MD karena baru patut diduga menggunakan katanya ya terlibat dengan korupsi dana Yanatera Blog gitu kan. Akhirnya memorandum 1, 2 memorandum ada sidang istimewa gitu kan. Ya, Amin Rais, Akbar Tanjung, Taufik Kemas, dan MS Hidayat menurut Mahfud MD menawarkan untuk uh, menyerahkan atau menyerahkan untuk saran gitu kan yang ingin merombak kabinet gitu kan. Meskipun Mahfud MD menjelaskan bahwa di dalam kabinetnya itu berbagai partai ada, tetapi partai ketua umum ini orang yang kuat di partai itu PDI, Golkar, PPP itu meminta bukan tokoh-tokoh itu yang dijadikan menteri. Nah, di sana itu kepentingan juga. Gus Dur juga berarti hebat juga nih Gus Dur. Melawan suatu uh, kekuatan itu kan. Kalau tidak secara tajam gitu kan ya pinggir-pinggirnya aja gitu. Di tengahnya tidak kena ya pinggir-pinggirnya aja. Tapi tetap itu sesuatu perlawanan gitu. Dan yang pasti demokrasi itu bukan uh, pasar. Menarik nih kata Gus Dur. Kita menyaksikan saat ini yang bisa menjadi anggota dewan ya tentu saja orang yang punya modal, yang bisa membiayai kampanye-kampanyenya atau bisa melakukan politik uang. Tentu saja demokrasi itu butuh dana, itu realistis juga. Mengkampanyekan diri, memberi lah gitu ya. Ya itulah demokrasi mungkin. Tapi Gus Dur punya sisi, apakah setelah politik transaksi tersebut akan hadir suatu perbaikan? Lalu bagaimana misalnya produksi undang-undang, juga perubahan mengenai kesejahteraan rakyat kita gitu kan. Ini sangat penting sekali. Sisi idealisme di dalam politik. Disinilah etika politik itu ada. Gitu. Berbicara itu berdasarkan apa yang dibela itu sangat menentukan uh, penilaian gitu kan. Kalau hanya untuk berbicara dan kita terheran-heran atau takjub dengan suatu perjalanan politik seorang tokoh dan itu hanya sekedar transaksional saja. Itu sesuatu yang semu gitu kan. Apa yang dibela di dalam suatu
politik hanya kepentingan saja kah? Nah, di sini Gus Dur menyatakan bahwa fakta gitu, fakta demokrasi yang harus dibarengi oleh kejujuran dan menghasilkan suatu kejujuran juga. Ini sangat menarik mengenai pemikiran mengenai Gus Dur. Ini akan menjadi sesuatu yang selalu diingat bahwa di dalam politik itu ada sesuatu etika. Etika ini mengacu kepada apa? Rasionalitas. Kemudian mengacu juga kepada suatu konstitusional. Nah, sangat penting sekali seseorang bertindak atas nama konstitusional dan kepentingan bersama. Dan memang kita baru sadari bahwa perjalanan politik Indonesia ini ternyata belum bisa menghadirkan suatu esensi dari demokrasi, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat gitu kan. Dan ini sesuatu yang sangat perlu dilanjutkan tentang perjuangan Gus Dur ini mengenai demokrasi, mengenai kesamaan orang di depan hukum, mengenai pluralisme, ya, tentang toleransi, sangat penting. Dan terbukti juga orang banyak menyaksikan tentang terjadi politik identitas dan politik sara, mengatasnamakan agama untuk memenangkan suatu kontestasi politik. Apa itu boleh? Beberapa menyatakan boleh dan beberapa itu sesuatu perbuatan yang sangat memecah belah persatuan nasional atau bangsa. Agama ketika menjadi diperalat oleh politik, bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat propan dalam artian menjadi alat atau diperalat saja gitu kan. Dan daya gedor dari mengatasnamakan agama itu memang kuat sekali. Orang membunuh karena alasan jihad itu, karena alasan membela nilai-nilai agama gitu kan. Tapi kita harus rasional, harus memahami perspektif yang lain, memahami tentang perspektif, tafsiran, dan tentu saja kita harus mencurigai kepentingan apa yang mendasari itu. Karena politik pragmatis tanpa suatu nilai itu harus dicurigai gitu kan. Demikian menariknya pemikiran Gus Dur, dan dia telah mempraktekkan dan menjadi teladan di dalam menjalani tentang etika politik yang selalu akan kita ingat gitu kan. Singkat pemerintahannya itu bukan ukuran, tetapi apa yang dilakukan oleh dia gitu kan. Sesuatu yang prinsip, karena prinsip itu singkat gitu kan, benar atau salah. Itu sesuatu yang prinsip gitu. Nah, nggak harus berpanjang lebar gitu kan. Benar atau salah gitu kan. Benar menurut apa, salah menurut apa gitu kan. Nah, gitu kan. Gus Dur berdasarkan konstitusi menurut Gus Dur. Presiden tidak boleh didikte oleh partai gitu kan. Ini sangat penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.